Selamat pagi, siang, dan malam bagi seluruhnya yang sedang menyaksikan video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok pendidikan masa depan abad 21 yang terdiri dari saya, Alvin Abrilana Arianto, lalu ada Kevin Bagaskara, dan ada Sarah Alia Prameswari sebagai satu-satunya anggota perempuan yang ada di kelompok kami. Kami akan membahas tentang pendidikan masa depan abad 21. Langsung saja ke slide berikutnya dengan penjelasan pengertian pendidikan abad 21. Di sini, pengertian pendidikan abad 21 saya bagi menjadi umum. Pengertian umum di sini yakni memiliki makna, yakni usaha membina dan mengembangkan kepribadian peserta didik dan juga para guru dengan ciri-ciri yang menurut Kemendikbud ialah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja. Lalu, adanya implementasi dalam penggunaan mesin, mampu menjangkau segala pekerjaan rutin dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Lalu, ada juga menurut pengertian para ahli. Yang pertama ada dari Darling Hammond dalam Azam dan Kingdom tahun 2014. Dalam abad 21 ini memerlukan transformasi yang menyeluruh serta secara besar-besaran sehingga dapat terbangun sebuah kualitas guru yang mampu mengajukan pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa, dan juga prestasi siswa. Yang kedua ada dari Hernawan dalam Hidayat dan Patras. Menurut Hernawan, ciri-ciri abad 21 ialah meningkatnya interaksi antar warga dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta semakin banyaknya informasi yang tersedia dan dapat dengan mudah diperoleh. Juga meluasnya cakrawala intelektual, serta munculnya arus keterbukaan dan demokratisasi, baik dalam dunia politik maupun ekonomi, dan memanjangnya jarak budaya antara generasi tua dan generasi muda. Lalu, meningkatnya kepedulian akan perlunya menjaga keseimbangan dunia, dan juga meningkatnya kesadaran akan saling ketergantungan ekonomis dan mengaburnya batas kedaulatan suatu budaya tertentu karena tidak terbendungnya informasi yang diperoleh. Lalu slide selanjutnya, slide yang ketiga, kami membahas tentang partnership 21st century learning. Partnership 21st century learning ini diusung oleh Hermawan sebagai sebuah format pendidikan abad 21 yang mengacu pada kompetensi partnership 21st century learning sebagai berikut. Nah, format pendidikan abad 21 yang diusung oleh Hermawan di sini ada cyber e-learning, di mana pembelajaran dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti komputer dan telepon cerdas atau smartphone, serta teknologi komunikasi yang lain. Yang kedua, ada open and distance learning. Pembelajaran abad 21 ini dapat dilakukan dengan model jarak jauh atau dalam jaringan atau daring, tidak terbatas, dan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terjadi sebuah efisiensi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lalu ada quantum learning. Quantum learning merupakan penerapan metode belajar yang disesuaikan dengan cara mempertajam pemahaman serta daya ingat sehingga membuat suasana pembelajaran sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Setelah itu, ada cooperative learning. Cooperative learning yakni metode pembelajaran yang menggunakan kelompok dengan upaya menumbuhkan kerjasama dengan individu lain dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, ada Society Technology Science. Society Technology Science adalah konsep interdisipliner atau memecahkan suatu permasalahan dengan metode pendekatan sebagai sudut pandang yang relevan dan terpadu, yang diterapkan
untuk mengintegrasikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta masyarakat. Selanjutnya, ada accelerated learning. Accelerated learning yakni mengembangkan kemampuan dalam menyerap dan memahami informasi secara cepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar secara lebih efektif. Setelah itu, kita lanjut ke slide yang keempat, yakni menghadapi pendidikan abad 21. Slide kelima ini dengan tema tantangan-tantangan abad 21. Menurut Jacques Delors yang selaku Ketua Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk abad 21 dari Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam laporannya, yakni Learning the Treasure Within pada tahun 1996, beliau mengemukakan 7 macam ketegangan yang akan terjadi serta menjadi sebuah ciri-ciri dan tantangan pendidikan di abad 21. Ya. Berikut adalah penjelasan dari 7 macam ketegangan yang dikemukakan oleh Jacques Delors. Yang pertama, ada ketegangan antara global dengan lokal. Masyarakat lokal berangsur-angsur perlu menjadi warga negara dunia, namun tanpa dengan mencabut akar dari budaya atau adat mereka, serta turut ikut berperan aktif sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di tempat mereka tinggal. Yang kedua, ada ketegangan antara universal dengan individual. Kekayaan alam dalam tradisi-tradisi budaya ini ada sebagian yang bersifat global dengan sebuah resiko yang apabila tidak terawat dengan baik, maka budaya mereka sendiri dapat terancam dikarenakan suatu perkembangan yang mutakhir. Yang ketiga, ada ketegangan antara tradisi dengan kemodernan. Ketegangan ini merupakan bagian dari masalah yang sama dari poin di atas. Dengan maksud, seluruh tradisi atau kebudayaan yang ada diharapkan dapat beradaptasi dengan baik tanpa harus kembali ke masa lampau. Lalu, juga tentang otonomi atau kemandirian dapat dicapai seiring dengan perkembangan atau kebebasan dari orang lain, serta kemajuan ilmiah yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang keempat, ada ketegangan antara pertumbuhan jangka panjang dengan jangka pendek. Dalam sebuah dunia yang sangat dilimpahi oleh informasi yang hanya singgah sebentar saja serta emosi-emosi yang terus-menerus tertuju pada masalah-masalah yang memerlukan pemecahan masalah dengan segera ini, diperlukan suatu strategi demi mendapatkan sebuah jawaban-jawaban untuk memperbaiki keadaan tersebut. Musyawarah menjadi strategi yang tepat guna dalam kasus dengan penentuan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada kompetisi. Ada ketegangan antara perlunya kompetisi dengan kesamaan kesempatan. Hal ini merupakan permasalahan yang klasik dan juga telah banyak dihadapi oleh para pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dan sosial maupun para pengambil keputusan dari bidang pendidikan sejak awal abad 20. Pemecahan masalah tersebut kadang-kadang telah diusulkan, namun hal itu tidak dapat bertahan oleh waktu. Sehingga sekarang ini, komisi berani menyatakan bahwa tekanan yang datang dari kompetisilah yang menyebabkan banyak dari para pengambil keputusan berada dalam posisi-posisi kewenangan yang kehilangan misinya, sehingga menyebabkan setiap orang menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari setiap kesempatan yang ada. Selanjutnya, ada ketegangan antara perluasan pengetahuan yang berlimpah ruah dengan kemampuan manusia untuk mencernakannya. Pada poin ini, komisi tidak dapat menentang terhadap godaan yang berkeinginan untuk menambah mata pelajaran baru, yang sebagai contoh, pengetahuan tentang diri sendiri, cara-cara mencapai keseimbangan fisik dan psikologis, atau cara-cara memahami perbaikan lingkungan alam, dan cara melestarikannya secara lebih baik. Yang terakhir, ada ketegangan antara spiritual dengan material, tanpa disadari dengan nyata bahwa dunia ini mempunyai suatu keinginan yang sering
tidak terungkapkan dengan jelas, yang dimana merupakan suatu cita-cita dan nilai-nilai yang biasa kita kenal dengan nama moral. Moral di sini memiliki tugas yang mulia dalam dunia pendidikan, yakni untuk mendorong setiap orang bertindak berdasarkan tradisi-tradisi dan pendirian-pendirian mereka, serta memberikan penghargaan penuh atau yang setimpal terhadap pluralisme atau paham akan adanya perbedaan di dalam masyarakat dan menghargainya. Kita lanjut ke slide yang ke-6, yakni visi dalam menghadapi abad 21. Tantangan-tantangan yang diperkirakan terkandung dalam laporan dari Jacques Delors untuk abad 21 pada slide sebelumnya tadi, hendaknya dihadapi dengan visi yang jelas. Dalam hal ini, UNESCO mengembangkan beberapa visi yang menurut Komisi Internasional tentang Pendidikan Abad 21 sebagai berikut. Visi yang pertama, dari masyarakat lokal menuju kepada masyarakat dunia. Saling ketergantungan antara di dunia dan globalisasi merupakan kekuatan yang penting dalam kehidupan yang dewasa ini. Kekuatan-kekuatan tersebut telah bekerja dan akan menjadi satu kesan yang mendalam pada abad ke-21 ini. Kekuatan tersebut mengharuskan kita bahwa pertimbangan yang menyeluruh serta meluas dengan baik keluar bidang-bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga sampai saat ini juga telah sampai dimasukkan ke dalam peranan-peranan dan struktur-struktur organisasi internasional. Dalam diri kita sendiri, kita juga harus terbimbing oleh tujuan yang bercita-cita, mengendalikan dunia yang terarah, dan saling memiliki pengertian yang lebih besar, seperti rasa tanggung jawab dan solidaritas yang lebih besar, melalui penerimaan perbedaan-perbedaan dalam spiritual dan kultural kita. Pendidikan merupakan cara jalan masuk yang memberikan akses kepada pengetahuan untuk semua, serta mempunyai kejelasannya dalam tugas. Universalnya pula, yakni untuk membantu orang lain untuk memahami dunianya dan memahami dunia milik orang lain juga. Yang kedua, dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan harus cukup beraneka ragam dan juga harus dirancang bukan hanya untuk mendorong eksklusi atau pengecualian sosial atau pengasingan sosial. Pendidikan tidak dapat dengan sendirinya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena pemutusan atau apabila terjadi hubungan-hubungan sosial. Bagaimanapun, pendidikan dapat diharapkan membantu memperkuat keinginan untuk hidup bersama, yang juga merupakan suatu komponen dasar dari kohesi sosial dan identitas serta kepribadian nasional. Partisipasi demokrasi merupakan suatu yang berkenaan dengan kewarganegaraan yang baik, tetapi hal tersebut dapat diperkuat atau didorong melalui pengajaran dan praktek-praktek yang disesuaikan dengan suatu media dan informasi masyarakat. Demokrasi pula muncul secara agresif dengan menunjukkan bentuk-bentuk yang berkembang melalui tahap-tahap yang sesuai dengan situasi di setiap negara dan vitalitasnya tidak pernah sepi dari ancaman. Peran pendidikan yakni menyediakan latar belakang sebuah kultur bagi anak-anak dan orang-orang dewasa yang akan memungkinkan mereka sejauh mungkin memiliki pengertian tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Pendidikan terhadap kesadaran dari kewarganegaraan yang aktif harus dimulai dari sekolah. Jadi, demi menyediakan hal-hal yang menjadi acuan dan alat bantu untuk interpretasi, sehingga memperkuat kemampuan-kemampuan dalam memahami dan menilai. Yang ketiga, dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Penerimaan lebih lanjut terhadap tema suatu model baru tentang perkembangan, mengandung arti memberikan penghargaan lebih pada karakteristik dan penstrukturan hidup manusia daripada pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang berorientasi pada masyarakat masa depan tentang kedudukan kerja dalam masyarakat memperlihatkan adanya pengaruh-pengaruh kemajuan dan perubahan secara teknis terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.
Selanjutnya, slide ke-7 membahas tentang kemampuan yang dibutuhkan pendidikan abad 21. Pada slide ke-8 ini, prinsip-prinsip pendidikan memiliki 4 pilar pendidikan. Pada pengertian abad 21 di slide awal-awal tadi, telah dikemukakan 4 pilar pendidikan yang dipersiapkan dan dibutuhkan untuk menyongsong abad 21. 4 pilar pendidikan tersebut meliputi yang pertama, learning to how. Learning to how atau belajar untuk mengetahui di sini bermaksud dilakukan dengan cara memadukan penguasaan terhadap suatu pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk bekerja secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajaran. Yang kedua, ada learning to do. Learning to do atau belajar untuk melakukan tidak hanya terpaku serta tertuju pada penguasaan suatu keterampilan dalam bekerja, tetapi juga secara lebih luas berkenaan dengan sebuah kompetisi atau kemampuan yang berhubungan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim. Yang ketiga, learning to be. Learning to be atau juga disebut belajar untuk menjadi dirinya sendiri atau juga individu yang memiliki kepribadian, yakni bermakna mengembangkan suatu kepribadian yang telah ada di dalam dirinya sendiri agar mampu berbuat dan bertanggung jawab secara pribadi. Dalam hubungan makna tadi, pendidikan juga harus berhubungan dengan setiap aspek dari potensi pribadi yang berupa mengingat, menalar, rasa estetis, kemampuan-kemampuan fisik, dan juga keterampilan-keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, learning to live together. Learning to live together ini dilakukan melalui perkembangan suatu pemahaman tentang orang lain dan suatu penghargaan terhadap saling ketergantungan pelaksanaan proyek secara bersama dan belajar mengelola suatu konflik dalam semangat menghargai nilai-nilai kejamakan, pemahaman bersama, dan perdamaian. Sistem-sistem pendidikan formal yang cenderung untuk menekankan pada perolehan pengetahuan yang menimbulkan kerusakan pada tipe-tipe pelajar lainnya. Tapi, sekarang adalah vital untuk meyakini pendidikan adalah suatu bentuk yang terpadu. Visi di atas sebaiknya memberikan informasi dan memberikan bimbingan yang jelas kepada reformasi-reformasi pendidikan di masa mendatang dengan kebijaksanaan di dalam hubungannya dengan ciri-ciri pendidikan dan metode-metode pendidikan. Lalu, setelah 4 pilar pendidikan ini, ada juga pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup ini adalah kunci utama yang akan memberikan jalan bagi abad 21. Konsep tersebut berjalan dari peradaban tradisional antara pendidikan awal dengan pendidikan berkelanjutan. Dalam pengibaratan yang baru, pendidikan berkelanjutan dipandang sebagai yang berlangsung lebih jauh dan keluar dari apa yang tidak dipraktekkan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang atau upgrading. Dengan sebuah pelatihan penyegaran, pelatihan ulang, dan konversi atau kursus promosi untuk orang-orang dewasa. Singkatnya, belajar seumur hidup di sini harus memberikan kemampuan yang menyeluruh bagi semuanya, serta dengan adanya ketersediaan kesempatan yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Itu penjelasan saya dari slide awal hingga slide yang ke-8. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah untuk mempresentasikan bagiannya. Baik, terima kasih Mas Alvin. Saya akan melanjutkan presentasinya. Arah perkembangan pendidikan. Lanjut. Dari pendidikan dasar sampai universitas. Menekankan program dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan kemampuan untuk mengekspresikan diri pada pendidikan dasar. Ada penyesuaian pendidikan dasar pada hubungan yang spesifik, dan juga pendidikan menengah perlu kajian ulang dalam hubungan belajar seumur hidup. 4 fungsi pokok ada universitas. Yang pertama, mempersiapkan mahasiswa untuk riset dan mengajar.
Yang kedua, menyediakan program-program latihan khusus. Yang ketiga, terbuka bagi semua kalangan. Yang keempat, kerjasama internasional. Lanjut. Dan ada juga guru dalam upaya mencari cakrawala baru, seperti situasi psikologis guru yang berbeda, terus ada upgrading status mereka bersifat esensial, terus ada posisi mereka seharusnya didasari oleh masyarakat, dan perlunya akomodasi kesempatan untuk mendalami serta meningkatkan pengetahuan serta keterampilan seni, dan memberi manfaat di tahapan-tahapan perkembangan di berbagai kehidupan. Lanjut. Pilihan-pilihan bagi pendidikan. Yang pertama ada faktor politik. Jalan yang terbaik untuk menghasilkan strategi-strategi yang dapat membangun pendidikan dan juga masyarakat ikut berkenan dalam pengambilan keputusan secara desentralisasi administratif dan juga otonomi pembangunan pendidikan. Lanjut. Struktur pendanaan adalah hal yang penting untuk dikaji ulang berdasarkan prinsip bahwa pelajar hendaknya berlangsung terus sepanjang hidup individu. Selanjutnya, Komisi juga memberikan beberapa rekomendasi dalam kemajuan menerima informasi dan teknologi-teknologi komunikasi. Yang pertama, keragaman dan peningkatan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan teknologi-teknologi baru. Yang kedua, ada penggunaan yang lebih besar terhadap teknologi-teknologi tersebut dalam pendidikan orang dewasa dan terutama dalam latihan in-service pada guru. Yang ketiga, ada penguatan prasarana negara berkembang dan kemajuan-kemajuan dalam bidang ini dan diseminasi dengan teknologi-teknologi semacam itu dalam keseluruhan masyarakat. Yang keempat, ada meluncurkan program-program untuk diseminasi teknologi-teknologi baru di bawah payung UNESCO. Lanjut. Ada juga kerjasama internasional pendidikan, seperti perkamusan secara global. Yang pertama, adanya perlunya peningkatan pendidikan untuk para gadis dan kaum perempuan. Yang kedua, mengembangkan persekutuan dengan jalan membantu perkembangan, diantaranya adanya pertukaran kerjasama dalam kelompok regional. Yang ketiga, adanya bantuan 3 bulanan. Juga perlu diabdikan untuk pendanaan pendidikan. Yang keempat, adanya tukar-menukar yang dapat menutup kerugian dari kebijaksanaan pengurangan defisit-defisit domestik dan luar negeri. Yang kelima, ada sistem pendidikan nasional juga perlu bantuan seperti adanya pertukaran aliansi kerjasama antara menteri pada tingkat nasional dan antar negara dalam menghadapi permasalahan yang sama. Yang keenam, ada memunculkan persekutuan pada antar lembaga-lembaga internasional. Yang ketujuh, ada dalam sudut pandang UNESCO perlu mewujudkan teknologi-teknologi informasi baru beserta perkembangan dan pengaruhnya bagi masa depan. Yang ke-8, ada kerjasama intelektual dalam bidang pendidikan melalui UNESCO sebagai perantaranya. Implikasi bagi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, landasan futuralistik. Indonesia menjadi anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah sepantasnya apabila hasil Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk abad 21 menjadi bahan kajian utama dalam rangka pembangunan pendidikan Indonesia dalam memasuki abad 21. Tujuan pengkajian. Selanjutnya, menangkap situasi internasional yang diperkirakan akan terjadi dalam abad 21, yang meliputi pengkajian visi, prinsip-prinsip, dan juga perkembangan pendidikan untuk menilai secara cermat dan mengadopsi hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia, yang sesuai dengan cita-cita dan kondisi nasional Indonesia. Bentuk dan sifat pengkajian.
Pengkajian di sini bersifat untuk menemukan alternatif-alternatif untuk meningkatkan implementasi pendidikan nasional yang berstandar internasional dan menguatkan usaha hubungan internasional dalam bidang pendidikan yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Pengkajian juga merupakan upaya pemanduan antara cita-cita internasional atau global dengan cita-cita dan kondisi nasional dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat memasuki era globalisasi yang diperkirakan akan terjadi dalam abad 21. Sekian, terima kasih. Presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh Mas Kevin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Alia. Berikutnya yaitu tentang metode pendidikan abad ke-21. Slide selanjutnya, kecakapan abad ke-21. Menurut The North Central Religion Education Laboratory atau NCREL dan The Metairie Group 2003 mengidentifikasi kerangka kerja untuk keterampilan abad ke-21 yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kemahiran era digital, berpikir inventif, komunikasi yang efektif, dan produktivitas yang tinggi. ATCS menyimpulkan 4 hal pokok yang berkaitan dengan abad ke-21, yakni cara berpikir. Cara berpikir di sini mencakup kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan belajar. Kemudian cara bekerja. Cara bekerja meliputi komunikasi dan kolaborasi. Alat bekerja. Alat untuk bekerja mencakup teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan literasi informasi. Kemudian kecakapan hidup. Kecakapan hidup mencakup kewarganegaraan, kehidupan, dan apa? Akhir. Karir. Ya, karir. Ulang. Ya wacane dan karir ngono lho. Dan karir serta tanggung jawab pribadi dan sosial. Slide selanjutnya. Kecakapan abad ke-21. Lanjut. Novin. Partnership 21 Century Skills juga mengidentifikasi adanya 6 elemen kunci sebagai pendorong pembelajaran untuk abad ke-21 sebagai berikut. Menekankan pelajaran inti, menekankan keterampilan belajar, menggunakan alat-alat dari abad ke-21 untuk mengembangkan keterampilan belajar, mengajar dan belajar dalam konteks abad ke-21, mengajar serta mempelajari isi dari abad ke-21, menggunakan penilaian abad ke-21 yang dapat mengukur keterampilan abad ke-21. Slide selanjutnya. Lanjut. Kerangka kecakapan abad ke-21 menurut Kong, Kim, and Yu 2012. Domain kognitif terbagi menjadi beberapa subdomain. Kemampuan mengolah informasi, yakni kemampuan menggunakan alat, sumber daya, dan keterampilan inquiry melalui proses penemuan. Kemampuan mengonstruksi pengetahuan dengan memproses informasi, memberikan alasan, dan berpikir kritis. Kemampuan menggunakan pengetahuan melalui proses analitis, menilai, mengevaluasi, dan memecahkan masalah.
Kemampuan memecahkan masalah dengan berpikir dengan menggunakan kemampuan metakognisi dan berpikir kreatif. Domain afektif mencakup subdomain sebagai berikut. Identitas diri, yakni mampu memahami konsep diri, percaya diri, dan gambaran pribadi. Mampu menetapkan nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai pribadi dan pandangan terhadap setiap permasalahan. Pengarah diri yang ditunjukkan dengan menguasai diri dan mampu mengarahkan untuk mencapai tujuan dalam bingkai kepentingan bersama. Akuntabilitas diri yang ditunjukkan dengan inisiatif prakarsa, tanggung jawab, dan sikap menerima dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemudian ada domain budaya sosial. Domain budaya sosial ditunjukkan secara langsung dengan keterlibatan yang secara aktif di dalam keanggotaan organisasi sosial, diterima dalam lingkungan sosial, dan mampu bersosialisasi dalam lingkungan. Lanjut. Subjek dan teman abad ke-21. Pemahaman dan penguasaan subjek dan tema abad ke-21 menentukan abad ke-21 menentukan kesuksesan seorang siswa di masa mendatang. Lanjut. Partnership for 21st Century Skill 2009 memberikan rumusan subjek mata pelajaran abad ke-21 meliputi bahasa Inggris atau bahasa resmi masing-masing negara, bahasa pergaulan dunia, seni, matematika, ekonomi, pengetahuan alam, geografi, sejarah, pemerintahan, dan kewarganegaraan. Penguasaan kompetensi mata pelajaran tersebut belum memberikan dampak luas pada siswa kalau tidak dibarengi dengan penguasaan tema-tema abad ke-21. Tema-tema tersebut yang mengemuka pada abad ke-21 adalah kesadaran global, literasi keuangan, ekonomi, bisnis, dan wirausaha. Kesadaran sebagai warga negara, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan. Lanjut. Strategi pembelajaran abad ke-21. Lanjut. Paradigma pembelajaran abad ke-21 menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Lanjut. Kemampuan berpikir kritis siswa dibangun melalui pembelajaran yang menerapkan taksonomi pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Benjamin Bloom tahun 1956 yang telah direvisi pada tahun 2001. Lanjut. Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi pembelajaran dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi proses pengetahuan terdiri 4 bagian, yaitu faktual, yaitu pengetahuan faktual yang berupa potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu yang mencakup pengetahuan tentang terminologi, dan pengetahuan tentang pembagian detail. Pengetahuan faktual menyajikan fakta-fakta yang muncul dalam pengetahuan. Selanjutnya ada konseptual. Pengetahuan konseptual
yaitu pengetahuan yang menunjukkan saling berkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar, dan semuanya berfungsi sama-sama, yang mencakup skema, model, pemikiran, dan teori. Prosedural. Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana pengerjaan sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun yang baru. Metakognitif. Pengetahuan metakognitif yaitu mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Lanjut. Strategi pembelajaran abad ke-21. Peirce menegaskan bahwa strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad ke-21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang hendak dicapai. Penguasaan satu kompetensi ditempuh dengan berbagai macam metode yang dapat mengakomodir gaya belajar siswa auditori, visual, dan kinestetik secara seimbang. Dengan demikian, masing-masing siswa mendapat kesempatan belajar yang sama. Kemudian, menggunakan pemanfaatan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi, memfasilitasi siswa mengikuti perkembangan teknologi dan mendapat berbagai macam sumber dan media pembelajaran, sumber belajar yang semakin variatif memungkinkan siswa mengeksplorasi materi agar dengan berbagai macam pendekatan sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Pembelajaran yang berbasis proyek atau masalah. Pembelajaran berbasis proyek atau masalah menghubungkan siswa dengan masalah yang dihadapi dan mampu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bertitik tolak dari masalah yang diinventarisasi dan diakhiri dengan strategi pemecahan masalah tersebut. Siswa secara berkesinambungan mempelajari materi ajar dan kompetensi dengan terstruktur. Kemudian keterhubungan antara kurikulum. Keterhubungan antara kurikulum atau kurikulum terintegrasi memungkinkan siswa menghubungkan antara materi dan kompetensi pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dapat lebih bermakna dan teridentifikasi manfaat mempelajari sesuatu. Kemudian gunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. Penilaian formatif menunjukkan sebuah pengendalian proses. Kemudian lanjut. Pandangan Peirce tersebut memperjelas bahwa proses pembelajaran tersebut untuk menyiapkan siswa memiliki kecakapan pada abad ke-21, serta menuntut kesiapan para guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Lanjut. Penutupan. Lanjut. Kesimpulan. Pembelajaran pada abad ke-21 ini memiliki tantangan dan visi yang kompleks, kebutuhan yang perlu disiapkan, seperti prinsip-prinsip dan arah perkembangannya, dan juga perlu membangun metode pendidikan yang baik dan benar, sehingga para guru dan peserta didik dapat beradaptasi dengan cepat, serta tidak kaget dengan situasi perubahan yang akan datang di masa yang mendatang.
Lanjut. Saran. Untuk para guru dan peserta didik yang sekarang dalam masa peralihan, yakni sedang menyongsong untuk menghadapi masa depan dan abad ke-21, ingatlah untuk terus belajar dari manapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.